Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara untuk merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian pun juga sekarang kamu diliputi duka cita. Tapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekarang punya Presiden Jokowi. Presiden yang sudah memerintah sampai pada periode kedua ini dan kurang lebih 2 tahun lagi akan segera mengakhiri masa tugasnya sebagai presiden. Tetapi saudari-saudara, kalau kita ingat kembali bagaimana panasnya katakanlah proses menuju pemilihan presiden pada tahun 2014, itu menjadi pengalaman yang tidak sangat enak seluruhnya. Karena pada kampanye misalnya pemilihan presiden pada tahun 2014 lalu, Jokowi menjadi salah satu calon yang paling banyak dizolimi, yang paling banyak dihinakan, difitnah. Entah karena dianggap sebagai hanya kelas lurah seperti pernah dikatakan oleh salah satu tokoh politik tanah air. Entah karena dianggap kurang cerdas, entah karena dianggap kurus, dan yang lebih jelek lagi, dia dianggap sebagai keluarga atau keturunan PKI. Tetapi saudari-saudara, yang luar biasa justru bahwa isu-isu negatif itu tidak pernah menjadi alasan bagi Jokowi untuk mundur, untuk bersedih hati. Tapi justru dibiarkannya segala sesuatu lewat begitu saja. Lalu kemudian terjadilah bahwa dia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Dan bangsa Indonesia senang, happy karena boleh memiliki Pak Jokowi, meski pada prosesnya menuju menjadi presiden penuh dengan macam-macam makian, fitnahan, usaha merendahkan martabatnya sebagai calon presiden. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan para muridnya bahwa nasib yang hampir serupa itu akan dialami oleh karena nama Dia, karena nama Tuhan. Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita,
tapi duka citamu akan berbuah menjadi sukacita. Kalau kita merenungkan ayat ini atau kalimat Yesus ini, saudari-saudara, saya teringat akan pepatah yang kita ingat betul sebagai warga negara Indonesia. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inilah hidup, saudari-saudara. Hidup yang memang penuh dengan segala macam dinamika, suka dan duka, untung dan malang. Yesus mengingatkan para murid, sekaligus mengingatkan kita juga saat ini yang membaca dan mendengarkan sabdanya bahwa kita pun akan berduka cita karena kematiannya, tetapi berganti sukacita karena kebangkitannya. Ini Yesus melukiskan dengan gambaran mengenai seorang ibu yang merasakan sakit, bahkan boleh dikatakan menyambung nyawa ketika dia melahirkan seorang anak. Sungguh merupakan pertaruhan antara hidup dan mati. Tetapi begitu anaknya lahir, seorang ibu melupakan seluruh rasa sakit, seluruh penderitaan di dalam proses melahirkan anaknya. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, Yesus memberi kita peneguhan ini justru supaya kita mengantisipasi bahwa menjadi pengikut Yesus itu memang tidak serba enak, jalannya tidak selalu lurus, prosesnya tidak selalu enak, selalu ada penolakan, penghambatan, dan sebagainya. Dan saya percaya saudari-saudara merasakannya juga, khususnya saudari-saudara yang tinggal di daerah di mana iman Kristiani itu menjadi minoritas. Itu kita rasakan dengan mudah, dengan gampang. Ketika membangun gereja saja susah. Ketika mau berdoa saja kadang-kadang diusir. Mau latihan kor kadang-kadang tidak diperbolehkan dan sebagainya. Penolakan-penolakan semacam ini nyata adanya. Sehingga benar apa yang Yesus katakan, kamu akan berduka. Tetapi jangan tinggal dalam rasa duka karena pada akhirnya kamu akan bersukacita. Kalau Yesus saja ditolak, dihambat, bahkan dibunuh, apalagi para pengikutnya. Tapi saudari-saudara, inilah luar biasanya Yesus mengingatkan kita bahwa dalam segala pengalaman duka derita itu, hendaknya kita tidak putus asa. Hendaknya kita tidak gampang menyerah. Sebaliknya, kita tetap setia dan bertekun di dalam iman. Kita tetap konsisten karena seperti kata Yesus, setelah segala duka cita itu lalu, maka yang tinggal hanyalah sukacita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang, bersenang-senang kemudian. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, sangatlah menggembirakan kita bahwa ketika Yesus bersabda bahwa duka cita, melainkan sukacitalah yang akan menang pada akhirnya. Happy ending, katakanlah begitu. Dengan bangkit jaya, Yesus telah mengalahkan duka akibat dosa dan maut. Roh Kudus adalah tanda penyertaan Tuhan bagi kita sampai akhir zaman. Maka sekali lagi jangan takut, teruslah memberitakan firman, teruslah memberikan kesaksian hidup yang baik, sebab
Tuhan menyertai kita, baik atau tidak baik waktunya, sampai akhir zaman. Selamat beraktivitas saudari-saudara, tetap sehat dan semangat, hasilkan buah-buah kebaikan. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami dalam perjalanan, dalam perjuangan, suka dan duka hidup ini. Berikanlah kami selalu sukacita akan kebangkitan-Mu, agar kami berani memberitakan firman-Mu, mewartakan kabar baik, merintis kerajaan-Mu di dalam diri sendiri dan masyarakat kami, baik atau tidak baik waktunya. Sebab Engkau senantiasa menyertai kami dalam Roh Kudus-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan dan tahu, kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.